Denny Indrayana sebut dua menteri Nasdem jadi target operasi, dijerat narkoba dan korupsi. Ex-Wamenkumham Denny Indrayana kembali menulis pernyataan kontroversi di akun Twitternya Denny Indrayana. Jika sebelumnya dia diduga membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, kali ini dia menyebut dua kader Nasdem di kabinet yakni Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian, Mentan, dan Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menjadi target operasi penegakan hukum. Sebelumnya, kader Nasdem Johnny G. Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS. Informasi terakhir Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijeratkan dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi, kata Denny. Menurutnya, hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif dan menargetkan kasus tertentu. Terlebih jika hukum digunakan untuk menyerang kubu oposisi, sedangkan tumpul kepada koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa, jelasnya. Atas dasar itu, Denny mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang dianggap cawe-cawe dan tidak netral menjelang pemilu 2024. Dia menilai ada upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem. Saya berpendapat, cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan, untuk membubarkan koalisi lawan politik, sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya, dan sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran, pungkas Denny. Denny Indrayana tuding dua menteri Nasdem jadi target operasi, PDIP, enggak dapat info. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat merespons pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana, yang mengatakan dua menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju menjadi target operasi. Kedua menteri dari Partai Nasdem itu yakni, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, Siti Nurbaya Bakar. Enggak dapat info, kata Jarod di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 5 Juni. Menurut Jarod, sejauh ini hanya satu menteri dari Partai Nasdem yang terseret kasus hukum yakni, Johnny G. Plate yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Yang sudah saya tahu Pak Johnny G. Plate dan itu sudah lama sekali. Tetapi yang saya nggak tahu, wayah nggak dapat info. Tanya ke Pak Denny, tegas Jarod. Ex-Wamenkumham Denny Indrayana sebelumnya kembali menulis pernyataan kontroversi di akun Twitternya Denny Indrayana. Jika sebelumnya diduga membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, kali ini Denny menyebut dua kader Nasdem di kabinet yakni Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian, Mentan, dan Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, akan menjadi target operasi penegakan hukum. Sebelumnya, kader Nasdem Johnny G. Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS. Informasi terakhir Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijeratkan dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi, ungkap Denny, Sabtu 3 Juni. Menurutnya, hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif dan menargetkan kasus tertentu. Terlebih jika hukum digunakan untuk menyerang kubu oposisi, sedangkan tumpul kepada koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa, jelasnya. Oleh karena itu, Denny mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang dianggap cawe-cawe dan tidak netral menjelang pemilu 2024. Dia menilai ada upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem. Saya berpendapat, cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan, untuk membubarkan koalisi lawan politik,
Sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya, dan sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran, pungkas Denny.